pemirsa sekalian berjumpa. Baru kali ini security MC. Saya lagi buka acara. Oh iya maaf. Ya? Bukan security. Apa dong? Kang urut orok. Silakan. Bisa saya mulai, Pak? Selamat malam pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada. Emang kemana? Ntar dulu, mulai dulu kita. Ya saya mau nanya, itu bibir baru jadi ngomongnya kayak gitu. Silakan. Selamat malam pemirsa di rumah dan dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Nanjau Shihab. Dan pada kesempatan debat kali ini sudah bersama dengan saya dua calon anggota legislatif yang sudah nongkrong di sisi kanan dan kiri saya. Yang pertama langsung kita jumpai Ibu Gracia dari partai. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Gracia Indi dari Partai Berat Sebelah. Baiklah, dan selanjutnya di Hati-hati, sebelah jangan banyakan ngomong termasuk angin lu. di sebelah kiri saya. Pulang dari sini tipes. Bapak, silakan memperkenalkan diri. Oke, saya Edward. Saya kalau dia berat sebelah, saya dari partai Buah Belewah. Ada filosofi tertentu di balik nama buah belewah ini? Waktu ibu saya mengandung saya, itu ibu saya ngidam belewah, tapi nggak ketemu. Akhirnya amanat beliau, Ya. kalau apapun tolonglah lambangnya belewah. Karena belewah itu selain enak disebut juga dilihat juga enak. Belewah, enak ya. Baik, pada malam hari ini kita langsung ke pembahasan kita yaitu mengenai BBM. Bagaimana Ibu menangani Bapak tentang duluan. kenaikan, penurunan Ya sekarang kalau misalnya, harga BBM? kalau Silakan. sampai dia naik itu nggak apa-apa, Bu. Ya. Kalau misalnya sampai turun, lu cek rapornya, siapa tahu banyak yang merah tuh BBM. Saya setuju dengan Ibu. Bapak, kalau bagaimana menurut Bapak saya menanggapi hal ini? BBM kenapa harus naik Bapak turun nggak naik? usah ngurusin Bu, BBM. ngurusin Bapak muka saya. ngapain ngurusin BBM? Justru Muka Bapak aja masih menyong ke sana. Bapak mendingan ngurusin hidup Bapak aja daripada ngurusin BBM. Pak, BBM mau naik aja biarin, turun aja biarin. Suka-suka si BBM. Selanjutnya, Bapak. BBM bisa turun itu gara-gara muka saya. Saya Gimana setuju. ceritain BBM turun gara-gara muka Saya Bapak? mau ngisi BBM, muka saya melas. Tolong dong. Ayo, udah. Bapak ada duitnya berapa? Saya ada cuma 20.000, isi 4 liter boleh dong. Boleh. Itu. Ya itu tapi gara-gara masalah muka itu saya. tidak menyelesaikan. Kalau BBM naik turun itu kan urusan negara. Itulah permasalahannya. Kenapa? BBM naik turun. Kalau yang naik turun itu bukan BBM dong. Apaan lagi, Pak? Slating. Ini ngomongin BBM, Pak. Oh, Pak Mario. Oh. Pak Yusuf, guru PKK. Barusan kita melihat Siapa lagi nih? Suneo. Lu harus begini. Kita kembali setelan kita. kita Ini siapa? akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Indonesia Lalala Club. Bapak Karni Ilyas. Luar biasa, Bapak Iya. sekarang serak-serak becek gitu ya, Pak ya? Iya, karena saya bisa mengeluarkan pintu ajaib. Ini kalian lagi pada ngapain sih? Ini acara debat Saya lagi. Lu berdebat. Apa? Lu tadi lagi apa sih berdebat? Enggak main bekel tadi di sini dari tadi. Lagi pada ngomongin soal apa sih Kita tuh lagi BBM mau kalian? jadi anggota legislatif Oh, sebenarnya. mau jadi anggota DPR. Ini Mbak Desi, siapa tadi namanya? Bukan Desi saya. Siapa? Saya Nanjau Shihab. Nanjau Sihat, kampung Nanjau di Batu, gunung sampai batu liliang, takkan ada kawan kawan labu, dan takkan ada kampung, takkan ada kampung, Indo kaya ada sarangnya,
Gua udah nyanyi, udah nyanyi. Udah tua, ngos-ngosan. Udah nyanyi, gua udah nyanyi, dia nyanyi. Lu dong tinggal Jangan, nyuci, lu jangan, nyuci. Apa kata? Gua Gua nyanyi. nyuci. Masa dia nyuci? Udah jangan ngomongin soal nyuci. Tadi ngomongin soal BBM kan? Iya. Kalian ini kan seolah-olah mengerti sekali tentang permasalahan yang ada di negeri ini. Pakana. Makanan. Gua nggak bisa kalau denger musik itu soalnya. Ajo kampung. Nggak ada sih, nggak ada musik. Apa mau ngasih lihat apa emangnya? Nih, kalau gue bilang, kalau Ya. lu semua pada mau jadi legislatif, contohlah beberapa artis atau public figure berikut ini yang mereka sudah berkecimpung di dunia legislatif, menjadi Mana? anggota DPR. Siapa aja emang? Ada nih, kita lihat sama-sama tayangan berikut ini ya. Mereka berkompeten sekali. Silakan. Anda sebagai anggota Dewan Perempuan mungkin ada persiapan khusus nggak sih untuk di sana misalnya Ente, atau penampilan? enggak. Ini ada apa yang ada di rumah, alhamdulillah digunakan, dimanfaatkan, tidak menjadi suatu hal yang ekstra. Saya pikir yang paling istimewa adalah mendapatkan kepercayaan yang mana gunung saja tidak berani untuk menerima amanah dari Allah. Manusialah yang berani untuk menerima amanah, padahal itu ada ujian yang sangat berat. Jadi persiapan saya sebenarnya saya pikir ya Allah ini adalah ujian yang terberat barangkali dalam kehidupan saya yang harus saya jalankan, yang harus saya hadapi. Itu sebetulnya mempersiapkan mental sih. Banyak nelfon ibu, banyak nelfon saudara, banyak nelfon nenek untuk meminta doa restu dari mereka. Semoga apa yang saya jalankan ini menjadi yang terbaik dan aman, lancar, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Kita memakan biaya yang cukup tinggi 16,1 miliar, tanggapannya gimana Mas? Apakah memang harus setinggi itu? Saya rasa pemerintah dan panitia sudah menganggarkan budget tersebut dengan kalkulasi yang cukup matang yang tidak mengganggu pos-pos lain di negara ini gitu loh. Saya rasa itu sudah diperhitungkan masak-masak lah gitu. Kan kalau kita ingin membuat satu keputusan gitu kan, jangankan negara yang membuat, kita aja nih untuk kampanye kemarin nggak ada yang bener gitu budgetnya, pasti ada aja orang mengkritik gitu. Tuh kan? Kalau mereka sih berkompeten. Kalau dari kata-katanya sih sungguh meyakinkan. Bagaimana dengan hasil kerjanya, nanti kita juga akan bertanya-tanya tentang itu ya tentunya pemirsa. Biar kita semua bisa melek gitu loh. Melek politik, melek hukum, sehingga kita tahu betul apa yang sedang terjadi di negara kita. Tapi sekarang langsung aja kita undang berikut ini. Silakan masuk untuk Mas Krisna Mukti dan Teh Desi Ratnasari. Apa kabar? Assalamualaikum. Salam. Mari ke tengah dulu, Ayo. Kalau dua orang ini gue percaya mereka mau ngomong apa. Kalau mereka tadi masih agak sedikit diragukan ya. Tapi hari ini kita opening bareng-bareng ya, Teh Desi ya, sama Mas Krisna ya. Oke baik, kalau begitu kita akan opening bersama dua orang anggota DPR ini dan kita bertemu lagi. Kita adalah orang-orang yang kece badai. Begini gayanya. Gini? Ya, boleh, nggak apa-apa. Hah. Oke. Dan kami akan menghibur Anda semua pemirsa di Asal Asli Atau. Iya. Bukan janjian ya. Tapi emang simpel sebenarnya. Kalau begitu, mari kita ngobrol sekarang bersama Desi Ratnasari dan Krisna Mukti. Silakan. Aduh, gue malu loh di depan Teh Desi loh. Pertama kali gue itu ada di acara talk show, itu justru bersama dengan Desi Ratnasari. Waktu itu gue jadi co-hostnya dan sekarang Teh Desi jadi bintang tamunya. Seneng banget. Dong, kan hidup itu harus terus berlari dan mengarah ke tempat yang lebih baik lagi. Jadi berarti kamu karirnya sudah berkembang, alhamdulillah. Terima kasih ya atas bimbingannya. Tapi jujur sekarang ini deg-degan sebenarnya. Karena sebenarnya Teh Desi ini adalah artis yang multitalenta sama seperti Mas Krisna Mukti juga. Kalau di dunia keartisan, iya. Meninggalkan dunia keartisan untuk masuk ke ranah politik. Beresiko sih, beresiko atau tidak sih sebenarnya Mas Krisna dulu deh? Apanya yang beresiko nih? Maksudnya beresiko akan image-nya sendiri sebenarnya gimana? Buat saya dunia keartisan sama di dunia legislatif itu sama baiknya ya. Kita sama-sama melakukan satu pekerjaan yang ibadah gitu. Kalau di dunia entertain kita beribadah, menghibur orang ya. Kalau di dunia legislatif kita lebih ke mensejahterakan orang. Gila, Seperti itu. Jadi hebat sama loh. aja. Bisa ada di dunia keartisan dan ada di dunia legislatif. Teman saya juga ada. Oh, iya? Dunia keartisan dan dunia goib, betul ya? Bagaimana cara membagi waktunya sih? Tangan, kenapa? Bagaimana cara membagi waktunya antara dunia keartisan dan dunia goib, Pak? Ya tinggal
tergantung hati nurani aja sebetulnya. gitu. Lebih Keinginan. Saya lebih berat ke goib sih sebetulnya. Ditambah udah ada satu penghuni lagi. Oh, yang Iya, mana, iya, Pak? iya. Nih. Bilang, ketawa ada di belakang lo. Jangan gitu Indri ah. Ini studio baru, jangan gitu. Dia bukannya Indri gue sumpahin lo ya, gue sumpahin lo beneran bisa dia lihat bukannya ya. setan, Lang. Hah? Emang dia girang dapat arisan. Aduh, udah berhenti ngomongin setannya, mendingan ngomongin yang fakta, yang nyata benar-benar di sini mengenai masalah negara. Kalau misalnya mungkin pandangan orang selama ini melihat artis itu sama seperti melihat hiburan. Dan yang pasti untuk menjadi anggota dewan itu butuh yang namanya modal. Salah satunya setidaknya melek politik. Apakah modal tersebut memang sudah dipelajari sebelumnya, Teh Desi? Saya pikir modal terpenting mau hidup dalam dunia apapun ya, mau dunia entertainment, mau dunia politik, mau dunia pendidikan. Yang paling penting adalah keinginan kita untuk selalu belajar dan membuka pikiran dan wawasan kita untuk menerima informasi baru dan baca. Udah itu aja, mau jadi pemusik, ya, mau jadi musisi, pasti baca kan ya? Semua pasti baca. Bagaimana perkembangan, begitu juga dengan dunia politik. Ketika kita memutuskan untuk langsung masuk ke dalam dunia politik, ya kita harus mau belajar bagaimana dunia politik itu dan bagaimana bisa memposisikan diri kita di sana. Bahwa artis bisa menjadi politikus, ya bisa, kami buktinya bisa. Alhamdulillah mendapatkan kesempatan dan mendapatkan kepercayaan. Dan yang terpenting, kita harus mengukuhkan posisi kita bahwa kami juga jadi artis, menjadi politikus, bukan artis sembarang artis, bukan politikus sembarang politikus. Kami mampu. Gitu. Tapi yang pasti bebannya lebih berat dong ya. Berat. Karena kalau jadi artis doang kan setidaknya depan kamera kita menghibur. Kalau nggak lucu, kalau pas lagi taping bisa di-take ulang. Tapi kalau menjadi anggota dewan ini sepertinya mewakili jutaan rakyat Indonesia. Iya, kita tidak membawa pribadi kita sendiri seperti kita di dunia entertain. Kalau kita Betul. bikin salah, ya pribadi kita yang kena gitu. Tapi kalau di dunia politik ini kan ada yang namanya fraksi, ada yang namanya DPP, ya. Terutama yang paling berat adalah bertanggung jawab terhadap rakyat Indonesia. Nah itu, komentar miring pasti pernah ada kan mengenai mungkin ke-underestimatean orang-orang mengenai artis yang jadi. Selalu begitu kan, dulu waktu kita masuk ke dalam dunia artis juga kita selalu ditakut-takuti. Nanti dunia artis itu banyak sisi negatifnya loh, ada narkoba, hidup bebas dan sebagainya. Alhamdulillah, saya udah 25 tahun dalam dunia keartisan ya. Alhamdulillah karena kita jalannya lurus ya, imtak kita bagus, ya kita alhamdulillah terhindar dari hal semacam itu. Sama seperti dunia politik seperti itu, banyak sekali juga informasi-informasi yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, nanti akan begini begitu. Tapi kalau kita jalannya lurus ya di jalan Allah, insya Allah kita akan selamat. Insya Allah ya. Teteh, saya mau nanya, apa sih yang mau menggerakkan Teteh ke dunia politik dari dunia artis ke Anda mengerti dunia politik? Enggak, emang gue nanyanya apaan lagi itu doang. Tapi bagus pertanyaannya, bagus kok. Bagus ya? Bagus Gue udah pertanyaan. 4 minggu ngapalin itu. Apa yang membuat Teh Desi ingin menjadi politisi? Ingin memanfaatkan ilmu yang saya punya lewat jalur pendidikan formal itu aja. Wow, good looking. Bingung lah Teh Desi, bingung. Lu nggak malu? Ini jago Inggris beneran loh. Lang, next point. Next point. Oke. Next point is up to you, to your question. Iya. Silakan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk judges kita dan bintang tamu hari ini. Oke. Nah, sesaat lagi kita akan mengundang beberapa teman-teman artis juga yang sekarang juga sudah berkecimpung di dunia politik dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sama seperti Teh Desi dan juga Mas Krisna Mukti. Kita akan hadirkan abis yang ini ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Asal Asli Atau. Maka dia, langsung kita sambut. Ini dia orangnya.